Pada video kali ini kita akan belajar port security. Seperti namanya, security artinya mengamankan, dan port yaitu port. Seperti biasa, kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Misalkan di sini kita mempunyai 3 buah server. 1, 2, 3. Kemudian kita misalkan mempunyai 1 buah switch. Kemudian kita tambahkan PC untuk pengujiannya. Di sini PC 1. Kita ubah terlebih dahulu namanya biar enak gitu dilihatnya. Ini menjadi server 3. Ini menjadi server 1. Ini menjadi server 2. Kemudian PC ini pun kita akan rubah menjadi klien. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Pastikan FA1 sampai 3 terhubung pada switch. Kemudian PC pun kita hubungkan pada switch. Misalkan di sini ada sebuah hacker ingin mencabut FA1. Cara cabutnya yaitu kita pencet saja yang hijau, lalu hubungkan ke hacker, lalu ke fast ethernet. Misalkan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu harusnya FA1 ini akan mati. Jadi FA1 ini dikhususkan untuk server saja. Jadi misalkan ada yang mencabut atau mengirimkan paket selain dari server, maka portnya otomatis akan mati. Kali ini kita akan coba konfigurasi port security-nya. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya pada tiap-tiap server. Kita ke IP, terus kita isikan IP-nya, yaitu 192.168 misalkan 50.1, lalu subnet mask yaitu 192.168.50.2. Kemudian di server 3 .3 subnet masknya. Kemudian kita konfigurasikan juga pada kliennya. 98.50.4. Oke, selesai. Kita coba kirimkan paket dari server 3 ke klien. Bisa dilihat sudah successful. Langsung saja kita konfigurasi port security-nya di switch. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu pada menu Global Configuration. Setelah masuk pada menu Global Configuration, kita buat port FA1 sampai 3 menjadi mode akses. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Switch port mode akses, kemudian enter. Setelah itu kita konfigurasi port security-nya. Misalkan kita akan coba di server 1 terlebih dahulu, yaitu FA1. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port security MAC address. Cara melihat MAC address-nya, kita masuk pada server, kemudian ke config, lalu ke fast ethernet. Bisa dilihat kita langsung dapat MAC address-nya. Kita kopikan,
kita masuk, kemudian kita pastekan di sini. Jadi fungsi konfigurasi switch port security MAC address ini bahwa yang diperbolehkan lewat di FA0/1 itu hanya MAC address yang ini saja. Kemudian kita coba enter. Kemudian kita ketikkan switch port security maksimum 1. Jadi yang diperbolehkan lewat yaitu hanya 1. Kemudian enter. Kita ketikkan lagi switch port security violation shutdown. Kemudian enter. Perintah switch port security violation shutdown artinya ketika kabel ini dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu akan mati port FA1-nya secara otomatis. Kali ini kita akan coba pengujian port security violation shutdown. Kita beri IP terlebih dahulu untuk hackernya. Misalkan 192.168.50.5. Kita coba cabut, lalu kita arahkan ke hackernya. Kemudian ke bus Ethernet, kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat portnya langsung mati, langsung berwarna merah. Kita coba cek di switch. Kita ketikkan show port security interface FA0/1. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini ada tulisan last source address VLAN. Dan inilah MAC address yang melakukan hackernya. Nah, kita coba lihat apakah ini benar MAC address pada hacker. Kita coba cek config. Nah, MAC address-nya A5A1. Nah, di sini pun sama A5A1. Artinya yang ngehack benar PC itu. Oke, kita balikan lagi portnya ke server. Kita aktifkan portnya terlebih dahulu. Caranya kita masuk terlebih dahulu pada menu global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Kita ketikkan shutdown terlebih dahulu. Nah, baru kita ketikkan no shutdown. Kemudian enter. Bisa dilihat portnya sudah aktif. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi MAC address sticky. Saat kita konfigurasi MAC address sticky, maka misalkan kita akan menggunakan FA1, maka FA1 tersebut akan mendeteksi MAC address-nya secara otomatis. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk pada menu global configuration. Kemudian kita masuk pada interface FA0/1. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port security MAC address sticky. Kemudian enter. Kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1, kemudian enter. Kita ketikkan switch port security violation shutdown, kemudian enter. Untuk violation itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada shutdown,
Shutdown saat ada hacker mencabut portnya lalu dihubungkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket, maka otomatis port tersebut akan mati. Yang kedua ada protect dan yang ketiga ada restrict. Untuk protect dan restrict, portnya tidak mati, tapi semua paketnya akan diblokir. Kita coba cek, kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan do show port security interface FA0/1, kemudian enter. Bisa dilihat sticky MAC address-nya masih 0, tetapi ininya sudah ada, artinya sudah ada yang pernah mengirimkan paket melalui FA01 ini. Langsung saja kita akan coba pada FA2. Kita masuk pada interface FA0/2, kemudian enter. Kita aktifkan terlebih dahulu port security-nya. Kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port security MAC address sticky, kemudian enter. Kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security violation shutdown, kemudian enter. Kemudian kita coba cek do show port security interface FA2, kemudian enter. Bisa dilihat total MAC address, configured MAC address, dan sticky-nya masih 0. Kita coba mengirimkan paket. Kita coba mengirimkan paket dari server 2 ke klien. Bisa dilihat successful. Kita coba cek lagi, kita exit. Lalu kita ketikkan do show port security interface FA2. Bisa dilihat maksimum MAC address, total MAC address, dan sticky-nya sudah bertambah menjadi 1. Artinya device yang terhubungnya sudah ada. Jadi MAC address ini yang hanya diizinkan lewat FA02 ini. Kita coba pindahkan FA2 ke hacker. Kita coba kirimkan paket. Bisa dilihat pilot. Nah, bisa dilihat FA-nya sudah mati. Oke, kita coba kembalikan saja pada servernya. Kemudian kita aktifkan kembali FA-nya. Kita ketikkan interface FA0/2. Untuk mengaktifkannya, kita ketik terlebih dahulu shutdown. Kemudian baru kita ketikkan no shutdown. Kemudian enter. Kita coba lihat. Bisa dilihat sekarang portnya kembali lagi menjadi hijau. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi violation protect. Kali ini kita akan menggunakan server yang ketiga. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk pada menu global configuration. Kemudian kita masuk pada interface FA0/3. Bisa dilihat ini yaitu FA3. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode access. Kemudian enter. Kemudian kita aktifkan FA03-nya dengan mengetikkan switch port security, kemudian enter. Langsung saja kita konfigurasikan switch port security MAC address sticky, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter.
Kemudian kita ketikkan switch port security violation protect. Kemudian enter. Apa sih perbedaan protect dan restrict? Kita coba cek terlebih dahulu. Kita exit. Do show port security interface FA3. Kemudian enter. Di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0 untuk security violation count-nya. Sedangkan untuk yang restrict akan terus bertambah sesuai berapa orang yang mengirimkan paket pada FA3 selain MAC address yang sudah dideteksinya. Oke, di sini bisa dilihat MAC address-nya belum ada. Kita coba kirimkan paket terlebih dahulu. Kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Kita coba 2 kali. Kemudian kita coba cek lagi. Kemudian enter. Bisa dilihat maksimum MAC address, total MAC address, dan sticky-nya sudah berubah menjadi 1. Dan MAC address-nya pun sudah ada. Kemudian kita coba hubungkan FA3 ini ke hacker. Kemudian kita coba kirimkan paket dari hacker ke server 2. Bisa dilihat filelet dari hacker ke server 1. Bisa dilihat filelet dari hacker kita coba ke klien. Bisa dilihat masih filelet. Ini kita ubah menjadi hacker. Bisa dilihat semuanya filelet, tapi portnya masih menyala. Kita coba hubungkan lagi ke servernya. Lalu kita coba kirimkan paket dari server 3 ke server 2 successful, dari server 3 ke server 1 successful, dari server 3 ke klien dan successful. Jadi itulah untuk violation protect. Kali ini kita akan coba konfigurasi violation restrict. Kita tambahkan servernya terlebih dahulu. Kita akan menambahkan menjadi 4 server. Kita namakan menjadi server 4. Kemudian kita konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya. 192.168.50.6. Kemudian kita hubungkan ke switch. Langsung saja kita masuk ke switch. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk pada interface FA5, yaitu yang mengarah ke server 4. Interface FA0/5. Kemudian enter, kemudian switch port mode access, kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port security, kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port security MAC address sticky, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port security violation restrict, kemudian enter. Kita coba cek, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show security interface FA5, kemudian enter. Di sini MAC address-nya belum terdeteksi. Kita coba kirimkan paketnya terlebih dahulu agar terdeteksi. Oke, kita coba cek lagi. Bisa dilihat sticky MAC address-nya sudah berubah menjadi 1. Total MAC address-nya menjadi 1. Maksimum MAC address-nya pun 1.
dan MAC address-nya pun sudah terdeteksi. Kita coba pindahkan FA5-nya ke hacker. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke server. Filelet dari hacker ke server 2. Filelet dari hacker ke server 1. Filelet dan dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat tetap filelet. Kita coba cek lagi di switch-nya. Kita ketikkan do show port security interface FA5. Bisa dilihat security violation count-nya berubah menjadi 4. Artinya ada 4 paket yang diblokir. Oke, kita kembalikan lagi portnya. Kita coba delete. Kemudian kita coba kirimkan paket. Ke server 1 sudah successful. Server 2 sudah successful. Server 1 sudah successful. Dan yang terakhir kita coba ke klien. Sudah successful. Jadi itulah untuk violation history. Sampai jumpa pada video selanjutnya.